Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dashboard kawasan tanpa rokok untuk pengguna umum. Di sini, pengguna umum dapat memasukkan tautan dashboard KTR.id, maka sistem akan secara otomatis menampilkan mengenai dashboard kawasan tanpa rokok. Adapun untuk pada halaman utama, pengguna umum disajikan dengan tampilan pop-up iklan, yaitu mengenai atau hal yang bersangkutan mengenai kawasan tanpa rokok. Di sini, pengguna dapat membuka secara detail mengenai iklan tersebut atau menutupnya dengan klik tombol tutup atau klik tombol close. Selanjutnya, di sini terdapat peta sebaran mengenai status regulasi kawasan tanpa rokok. Adapun jumlah pelanggaran dan jumlah penindakan, di sini kita bisa melihat detail informasi, yaitu mengenai artikel singkat, mengenai kawasan tanpa rokok, lalu mengenai pedoman kawasan tanpa rokok. Di sini pengguna umum dapat mendownload dokumen dengan klik tombol download pedoman. Maka akan tampil di tab baru mengenai dokumen pedoman. Di sini dokumen pedoman hanya merupakan dokumen contoh untuk dimasukkan ke dalam pedoman. Selanjutnya yaitu kita close. Adapun di sini yaitu video mengenai kawasan tanpa rokok. Di sini kita bisa play. Maka secara otomatis video akan memutar dan terdapat penjelasan singkat. Kita close. Selanjutnya terdapat pelacakan hasil pelaporan. Di sini pengguna umum dapat memasukkan nomor identitas dari hasil pelaporan yang telah dilakukan melalui aplikasi mobile dan memasukkan kode keamanan, lalu klik tombol track. Untuk saat ini kita close terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita bisa melihat kontak secara detail mengenai direktorat yang berkaitan dengan dashboard kawasan tanpa rokok, seperti yang terlampir di layar secara detail. Pada dashboard KTR, kita disajikan dengan berbagai menu, yaitu status KTR, regulasi, data, dan artikel. Pada status KTR, itu terdapat peringkat kepatuhan KTR, informasi pelanggaran dan penindakan, status regulasi KTR, dan kita bisa melakukan monitor KTR. Untuk peta sebaran, terlampir status regulasi yang menyatakan dari masing-masing warna yang ditampilkan dalam peta. Untuk warna berwarna hijau, untuk peta yang memiliki warna hijau berarti daerah tersebut mempunyai perda dan perkada. Untuk daerah ditandai dengan warna kuning muda berarti daerah tersebut mempunyai perda. Untuk daerah yang ditandai dengan warna jingga berarti daerah tersebut mempunyai perkada. Dan untuk daerah yang ditandai dengan warna merah berarti daerah tersebut belum mempunyai regulasi. Di sini peta secara detail disajikan dengan berbagai fitur. Kita dapat klik salah satu fitur dalamnya, yaitu di sini terdapat fitur GPS, di mana peta tersebut dapat menampilkan untuk lokasi saat ini pengguna umum berada. Kita beri perizinan. Lalu selanjutnya akan muncul titik lokasi di mana pengguna umum berada. Di sini pengguna umum dapat melakukan zoom in dan zoom out. Adapun terdapat data layer yang disajikan untuk pengguna umum tampilkan seperti yang terlampir. Selanjutnya pada menu regulasi. Pada menu regulasi terdapat beberapa jenis regulasi di dalamnya seperti yang dapat dilihat pada layar. Di sini pengguna umum dapat memilih tampilan data regulasi yang dipilih berdasarkan keinginan yang ingin dilihat datanya. Di sini pengguna umum dapat memilih provinsi, kabupaten kota, dan filter berdasarkan seperti yang terlampir. Jika pengguna umum ingin secara cepat menemukan data yang ingin dilihat, pengguna umum dapat memasukkan kata kunci pada kolom pencarian. Seperti contoh, saya masukkan kata kunci Kabupaten Subang. Maka akan muncul data Peraturan Bupati Kabupaten Subang nomor 43 tahun 2020. Selanjutnya, jika melakukan pilihan, di sini kita ambil contoh seperti Provinsi Aceh, Kabupaten Bandar Maria,
lalu kita klik tombol Run. Tidak akan muncul karena kita belum menghapus nama dari daerah Subang. Selanjutnya, secara otomatis peraturan daerah dari Bandar Maria akan muncul. Selanjutnya, kita kembali ke tampilan sebelumnya. Pada daftar regulasi yang secara general, pengguna umum dapat melihat detail mengenai daftar dari masing-masing regulasi yang telah terdaftar. Dengan klik tombol View di sini, maka terdapat detail mengenai poin-poin yang terdapat pada regulasi tersebut. Untuk melihat dokumen dari regulasi, pengguna umum dapat klik tombol PDF Viewer. Maka dokumen peraturan akan muncul seperti yang terlampir di layar. Kita close. Selanjutnya, pengguna umum dapat mengunduh dokumen peraturan dengan klik tombol unduh seperti yang ditunjukkan, maka sistem akan secara otomatis membuka tab baru untuk dokumen peraturan. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya terdapat menu data. Menu data di sini disajikan dalam bentuk peta ataupun grafik. Jika pengguna umum ingin melihat data dalam bentuk grafik, pengguna umum dapat klik tombol Lihat Grafik. Maka secara otomatis akan tampil pop-up mengenai grafik dengan kita memasukkan wilayahnya, yaitu seperti contoh Provinsi Aceh, dan indikatornya itu kekuatan tingkat peraturan. Maka grafik akan muncul di sini, yaitu untuk yang berwarna biru mengenai perda kabupaten kota, untuk grafik yang berwarna hijau yaitu mengenai peraturan bupati atau wali kota. Jika kita ingin mereset mengenai grafik tersebut, klik tombol Reset dan data grafik kembali kosong seperti awal. Kita close. Selanjutnya di sini terdapat beberapa jenis, yaitu terdapat regulasi pengawasan, penegakan, dan kepatuhan. Lanjut, kita akan melihat mengenai filter. Di sini kita dapat melihat data berdasarkan filter yang kita pilih, yaitu misal kita pilih mengenai kelengkapan peraturan. Maka nanti akan secara otomatis peta akan berubah untuk legendanya, untuk pada masing-masing wilayah. Di sini terdapat keterangan mengenai masing-masing legenda yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Lalu peta dapat dilakukan zoom in dan zoom out. Selanjutnya yaitu menu artikel. Pada menu artikel ini merupakan artikel yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Di sini pengguna umum dapat melakukan pencarian untuk melakukan atau menemukan artikel secara cepat dengan memasukkan kata kunci yang diinginkan. Kita ambil contoh yaitu Hari Anti Merokok. Di sini kita memasukkan kata kunci hari, maka artikel Hari Anti Merokok Dunia itu akan langsung muncul. Ataupun pengguna umum dapat melakukan filter berdasarkan pembaruan terakhir, pembaruan pertama, dan berdasarkan abjad, lalu berdasarkan tanggal dibuat. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai dashboard kawasan tanpa rokok untuk pengguna umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.